Kehidupan masyarakat Hindu di Bali tidak terlepas dari kegiatan ritual keagamaan. Mereka menjalankan dengan tulus ikhlas tradisi kehidupan keagamaan yang dipadukan dengan kearifan lokal Bali. Dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali, praktik keagamaan bukan hanya sekedar ritual rutin, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang dalam, dipenuhi dengan penghormatan kepada berbagai entitas spiritual yang dipercayai mempengaruhi kehidupan manusia. Apabila dicermati, maka aspek budaya yang banyak mewarnai praktik keagamaan Hindu adalah pada aspek upakara atau ritual. Ritual merupakan wujud yatnya atau korban suci yang dilakukan sebagai bentuk bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam ritual inilah budaya atau aspek cipta, rasa, dan karsa umat Hindu tercurahkan dengan setulus-tulusnya sebagai wujud bakti. Setiap pelaksanaan ritual akan dapat ditemukan unsur seni, baik seni rupa, seni suara, maupun seni gerak berupa tari. Seni rupa tersebut dapat berupa jajahitan Banten, penjor, umbul-umbul, dan banyak lagi yang lain. Demikian juga seni suara, umat menggunakan gamelan, melantunkan kekidungan dan bentuk seni suara lainnya, serta kerap dipersembahkan seni tari yang merupakan wujud seni gerak. Penerapan aspek seni dalam ritual agama Hindu tidak mengurangi sedikitpun aspek tattwa dan susila, dan bahkan dapat memperkuatnya. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ritual agama Hindu di Nusantara, khususnya Bali, yang diwarnai penyuguhan karya seni merupakan wujud nyata harmoni Hindu dengan budaya Bali. Salah satunya adalah perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, yang merupakan satu di antara banyaknya hari raya keagamaan yang dirayakan rutin oleh umat Hindu tak hanya di Bali namun juga di seluruh Indonesia. Perayaan ini bukan sekedar tradisi turun-temurun, tetapi mengandung makna spiritual yang mendalam tentang kemenangan Dharma, yakni kebenaran, melawan adharma atau keburukan. Setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan Wuku Dungulan dalam kalender Bali, umat Hindu menyambut Galungan sebagai simbol kebangkitan spiritual dan penguatan keyakinan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu memperingatinya dengan berbagai rangkaian upacara dari penyekeban, penyajaan, penampahan, hingga puncaknya pada hari Galungan. Dalam perayaan Galungan dan Kuningan, identik dengan tradisi pemasangan penjor yang dipasang di depan rumah, tempat ibadah atau fasilitas umum yang idealnya dipasang pada saat penampahan Galungan atau sehari sebelum puncak perayaan Galungan. Dalam episode program Karyayatnya kali ini, Jawa Pos TV Bali akan menayangkan Festival Penjor Desa Serangan 2025 yang digelar di Jabapura Sakenan yang telah masuk tahap penilaian pada Kamis 27 November 2025. Di sana kita akan melihat dan mengulas lebih dalam makna yang terkandung dari penjor, seiring dengan perkembangan zaman yang memunculkan tren dekoratif penjor demi menunjukkan estetika tanpa menghilangkan sedikitpun maknanya. Nama tiang Wayan Sukanami, Jabatan Mangkin Lurah Serangan. Sabtu nanti Ibu melihat lomba penjor di Kidi Sakenan. Ini sebenarnya yang kedua kali, karena 6 bulan yang lalu sudah dilaksanakan. Ini merupakan kolaborasi kami dengan pihak BPID, yaitu Pura-Pura Bali, yang mana melihat seperti adanya yang di Penggerebongan, kenapa kita tidak bisa seperti itu. Akhirnya dari pihak Pura-Pura Bali koordinasi ke kita bisa nggak melaksanakan kegiatan lomba penjor seperti yang biasa diadakan di Penggerebongan. Oh, berarti dari 6 bulan yang lalu sudah ada, cuma kalau 6 bulan yang lalu yang lihat belum sih seperti ini, karena 6 bulan lalu mungkin para anak muda kami tidak memahami atau kurang memahami untuk penjor hias itu harusnya seperti apa, terus lengkungannya mungkin dari bambu itu harusnya bagaimana ya. Nah, 6 bulan lalu kan juga dinilai nikah, itulah dikasih masukan, dikasih informasi bahwa namanya lomba penjor hias seperti ini, kategorinya seperti ini gitu. Bagaimana tanggapan Ibu atau harapan Ibu ke depannya nih dengan kolaborasi? Kalau saya sih harapan saya
agar kolaborasi kita tetap berjalan seperti biasa, karena selain lomba penyor ini BTID pun atau kura-kura Bali kita sudah sering mengadakan semacam porkompindah ya, seperti itu ya, antara desa adat juga kemudian desa dinas juga seperti itu. Nah, harapan kedepannya biar tetap komunikasi itu terjalin dengan baik gitu. Kemudian terkait lomba penyor, kita harapkan biar tetap kedepannya nanti lebih lagi dari yang sekarang. Terlihat dengan indah barisan penjor raksasa yang rata-rata tingginya 12 meter berjajar rapi tepat di depan jalan masuk menuju Pura Dalam Sakenan. Festival Penjor Desa Serangan 2025 yang didukung oleh Bali Turtle Island Development atau BTID Kura-Kura Bali melibatkan seluruh keteruna-teruni STT Sepulau Serangan dan Pasar Selatan. Seluruh peserta, kalian adat, hingga para juri menilai kolaborasi BTID dan Desa Serangan telah meningkatkan kreativitas generasi muda Serangan dan menjaga tradisi Bali. Festival ini juga merekatkan gotong royong generasi muda di Pulau Serangan. Pemerintah dan desa adat setempat terjun langsung mendukung para pemuda menampilkan penjor dengan filosofi Bali yang kuat. Satu di antara juri festival penjor di Pura Sakenan, Anak Agung Gede Agung Rimbio Temaje mengatakan kualitas penjor yang ditampilkan STT Pulau Serangan semakin meningkat dibanding penyelenggaraan 6 bulan lalu. Secara tatwa, penjor seharusnya berbahan dasar alami sebagai representasi Panca Mahabhuta, 5 unsur alam yang menyusun kehidupan. Adapun bahan yang dimaksud adalah bambu yang melambangkan ruang, janur dan daun melambangkan energi, kelapa dan buah-buahan melambangkan air, padi dan hasil bumi melambangkan tanah, serta sampian dan hiasan melambangkan cahaya. Fungsi festival seperti ini adalah meningkatkan kreativitas anak-anak muda di Pulau Serangan. Ia menegaskan dukungan kura-kura Bali sangat berdampak pada perkembangan kreativitas pemuda setempat dalam menjaga tradisi Bali. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya adalah DRS Anak Agung Rimbio Temaje MAG. Jabatan saya dulu adalah Kepala Sekolah SMP 1 Denpasar, Ngaya Hari Kasiman sebagai pemangku dan sebagainya. Dan memang sering saya menilai penjor di Kasiman, di Pengerebongan gitu ya. Berarti Bapak di sini sebagai penilai. Berapa timnya, Pak? Timnya ada 3. Dari Pak Anom itu pasangan saya memang. Dari sini juga ada 1. Ya. Mohon dijelaskan kriteria penilaiannya ini seperti apa? Kriteria jadi penjor ini adalah penjor mempunyai 2 fungsi dia, sebagai hiasan dan sebagai upacara. Jadi sebagai upacara itu adalah perlengkapan upacara, tentunya pala bungka, pala gantung, ya. Setelah itu sebagai simbol daripada gunung. Jadi Gunung Batur atau Gunung Agung itu adalah tempatnya Dewa Siwa. Sehingga penjor ini adalah tempat untuk upacara, ya. Di samping untuk hiasan. Penilaian itulah yang pertama adalah dari segi perlengkapan, itu yang utama dulu, karena itu adalah sumbernya. Setelah itu dari segi hiasannya, keserasian daripada penjor itu, lengkungnya, hiasannya, yang terakhir daya kreativitasnya. Jadi adalah karena fungsi penjor ini adalah untuk meningkatkan kreativitas anak-anak muda, khususnya zaman sekarang ini sudah merupakan kreativitas anak-anak muda di Serangan ini sudah kedua kalinya. Sudah luar biasa kemajuannya. Dulu yang pertama belum begini, sekarang sudah bagus. Ya. Filosofinya Pak dalam satu penjor itu seperti apa? Filosofinya adalah simbol gunung. Sehingga penjor itu melengkung. Jadi simbol gunung dan naga. Jadi naga itu adalah tempat sucinya itu, itu kepala naga, sedangkan ekornya itu naga itu adalah simbol naga Basuki di Besakeh. Ya, Basuki itu artinya selamat, keselamatan. Ya, sehingga lama-lama menjadi Besakeh. Ya, itu simbol daripada Dewa Siwa. Karena Dewa Siwa itu tempatnya di Besakeh, di gunung. Ya.
Jadi kalau penjor itu sebenarnya setelah Hari Raya Galungan itu dikosok dia sehingga jatuh, itu dimakan dan sebagainya, dan alat-alatnya ini dibakar sebagai abu dan sebagai rapuk. Senada dengan hal tersebut, praktisi budaya sekaligus mantan Kepala SMP 1 Denpasar itu merespon fenomena yang terjadi belakangan terkait festival penjor di sejumlah wilayah di Bali. Menurutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tak dapat dipungkiri bahwa penjor yang ditampilkan di masa kini terkesan mewah, sehingga muncul persepsi publik makna yang terkandung dalam penjor itu sirna dengan balutan kemewahan. Rimdia Temaja yang telah lama menjadi pemerhati penjor mengatakan bahwa yang paling penting dari penjor adalah keikhlasan dalam pembuatannya. Keikhlasan tersebut tidak dapat diukur dari materi yang dikeluarkan, baik yang murah maupun mahal. Ya, memang kalau kita lihat upacara di Bali itu semuanya itu sudah diatur sesuai dengan niste madya utama, sesuai dengan kemampuan. Yang penting dasarnya adalah tulus ikhlas. Ini kunci daripada upacara. Nah, mungkin niste madya utama itu biarpun niste, tetapi kuncinya dari segi peralatan, dari segi konsepnya sudah memenuhi syarat. Jadi penjor juga begitu, karena penjor ini kan bahan upacara. Jadi termasuk untuk memuja Dewa Siwa, simbol daripada gunung. Niste nih paling niste kira-kira 100.000 aja cukup sudah. Tetapi yang pun daging nih kami kalau bungka, kalau gantung sudah lengkap. Yang madya tuh beli langsung 300 mungkin ampun dipasang. Nah seperti ini 15 juta utama niki. Tetapi kuncinya tetap nikah. Nah di samping punika, jadi upacara di Bali ini kan samping ada niste madya utama, tetapi orang-orang Bali kadang-kadang gengsi. Ya, jadi niste dikira paling jelek gitu kan, nah itu sebenarnya tidak konsepnya. Ya, mungkin upacara itu disesuaikan dengan desa kala patra. Desa itu adalah tempat, kala waktu, patra keadaan. Seperti ini keadaannya sekarang. Penjornya kita tunggu, biarkan. Jadi semua konsep upacara itu adanya di desa kala patra. Salah satu penjor yang menarik perhatian adalah karya Seke Truno dari Banjar Kaje Serangan yang kebetulan saat itu tengah dilakukan proses pemasangan. Penjor dengan kombinasi warna biru, kuning, dan hijau itu diketahui menelan biaya hingga 35 juta rupiah. Perwakilan SD Banjar Kaje Serangan Robi Mertedana menyampaikan, penjor setinggi 12 meter tersebut terinspirasi dari keberadaan Pura Sakenan di Serangan. Menurutnya, pemilihan 3 warna dominan itu menjadi simbol lokasi Pura Serangan yang berada di dekat pesisir dan hutan mangrove. Robi menuturkan kelompoknya yakni Seke Truno Banjar Kaje Serangan mencoba berinovasi dalam membuat penjor, yakni dengan menambahkan patung mini menyerupai sosok pemangku dalam penjor tersebut yang kian memancarkan pesonanya. Untuk inisiator itu kan saya sendiri sama teman-teman. Jadi untuk penjor ini kita angkat temanya itu Pura Sakenan, yang dimana Pura Sakenan itu kita mengambil 3 warna, ada biru, kuning, dan hijau. Yang dimana kuning itu simbolis dari Hari Raya Kuningan, yang dimana biru itu sebagai lautan, yang hijau itu sebagai mangrove. Jadi untuk latar belakangnya itu sih dari awal kita sangat berterima kasih kepada PT ID khususnya karena sudah memberikan wadah bagi kami khususnya para STT Satya Karya dan para STT yang lainnya. Sangat berapresiasi sih kita kepada PT ID ini sudah memberikan wadah khususnya bagi kita di STT Serangan. Dari sebulan lalu sih kita persiapan dari membeli bambu, membeli perangkat, semua untuk persiapannya seperti itu. Kalau tantangannya itu kita sih agak sedikit berat sih dari jumlah peserta yang buat, karena beberapa kendala kita kan karena pemuda itu ada yang bekerja, seperti itu ada yang masih sekolah, jadi itu sih agak kurang lah gini ya dari pembuatnya. Kalau biaya
berapa biaya Kalau total? kita sih udah hampir menghabiskan tuh di angka 15 ke atas dia. 15 ke atas. Iya, kalau bekerja sih hampir semua STT sih. Cuman kadang-kadang di hari awal itu ada yang 3 orang, 4 orang, besok nggak tentu sih dia. Dari start sampai finish itu berapa hari? Itu udah hampir seminggu lebih itu. Iya, 2 minggu lebih itu. Ya itu sebagai kendala juga sih Kak, untuk karena faktor cuaca itu yang pertama kan kita juga agak susah nih untuk mendirikan. Yang di satu sisi juga kita agak susah untuk ngangkitnya seperti itu. Karena di sini kan kita setiap hari raya Kuningan itu artinya itu kan baru 2 kali nih udah di istilahnya itu udah diterapkan dari PTID nih, udah memberikan wadah itu sih setiap raya Kuningan ya. Karena setiap raya Kuningan itu di Persakean ini ada piodalan dia. Itu upacara Bali istilahnya. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam tiang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Di lain sisi, terdapat kisah menarik yang melegenda di wilayah Serangan terkait sejarah dari awal mula tradisi dipasangnya penjor menjelang Galungan dan Kuningan di Bali. Hal itu disampaikan tokoh Kelian Banjar Tengah Serangan, Iwayan Sudibyo Udayana. Dongeng semasa kecil yang diceritakan para tetua terdahulu di desa Serangan melekat dalam ingatannya hingga saat ini tentang makna pemasangan penjor. Kisah menarik tersebut menambah khasanah cerita tentang kearifan dan kebudayaan lokal Bali. Istilahnya di Nina Bobo kan biasa kalau tidur siang itu kakek nggak ngasih kemana-mana karena istilahnya bagi beliau itu jam 12, jam 6 itu waktu yang sacred gitu loh. Jadi sandiakala, jadi perubahan waktu. Jadi kita tuh nggak boleh jalan-jalan gitu sih, pasti tidur. Akhirnya saya tanya pas momen itu Galungan, kakek apa sih penjor itu gitu. Akhirnya itulah seperti artinya karena saya anak kecil bertanya, dia kasihkan suatu dongeng yang saya cerna setelah dewasa itu tidak lepas dan tidak bergeser dari arti penjor itu sebenarnya. Berat cerita anak kecil gini. Awalnya dia ambil cerita tuh sebuah kerajaan Tomeciten yang notabene memang ada gitu. Di sana diceritakan bahwa
ada orang tua yang sangat bijaksana, bahkan melebihi penasehat raja gitu. Jadi penasehat raja ini merasa iri dia. Akhirnya kakek ini disingkirkan secara halus dari kerajaan Pemecutan ini, yang dulu belum bernama Pemecutan gitu. Akhirnya kakek ini bijaksana juga, dia minta perahu dengan perbekalannya yang lengkap gitu. Akhirnya dia disuruh oleh penasehat raja ini, atau katanya atas penasehat raja, mencari ngudan langit. Saya bingung, apa sih ngudan langit? Kakek tidak menceritakan. Akhirnya setelah dewasa saya berpikir ngudan langit itu adalah suatu cahaya yang berkilau, menari-nari, dan beraneka warna. Saya lihat ini adanya di kutub selatan atau di kutub utara. Ini ternyata akhirnya setelah saya dewasa analisa, ternyata itu adalah aurora. Orang yang tidak masuk akal mungkin untuk diambil gitu. Akhirnya diceritakan bahwa kakek ini juga mengalami amnesia karena apa? Daerah yang sangat dingin. Kapalnya ini tidak bisa jalan karena terbentur oleh es, tidak bisa maju dia. Akhirnya di sana dia mengambil piring karena lapar. Akhirnya kalau istilah Balinya, suara piring itu ngerinting. Dia panggil dirinya kakek kerinting gitu. Akhirnya datanglah dewa penyelamat, burung yang sangat besar hinggap di perahunya. Dia berpikir bahwa burung ini pasti akan menginjakkan diri di daratan. Akhirnya dia ikat di kaki burung itu dirinya. Akhirnya burung ini terbang ke langit. Akhirnya di langit itu ada suatu negeri, katanya negeri yang di sana nutupin semuanya besar, pohon besar, mudah penghuninya besar gitu. Akhirnya burung ini mematuk semangka. Akhirnya dia cepat melepaskan diri, dia sembunyi di dalam semangka ini. Datanglah penghuni kebun itu yang besarnya minta ampun, itu serba besar, kakek dan nenek. Akhirnya dia diketemukan di semangka itu karena penglihatan orang ini sangat tajam gitu. Ditanya dia, kamu dari mana? Saya dari Bali. Kenapa kamu ke sini? Dibilanglah cerita bahwa dia disuruh nyari ngudan langit atau aurora itu. Akhirnya di sana dia disuguhin makanan yang serba besar. Dia cuman dikasih satu butir nasi itu luar biasa besar, ya tidak habis gitu. Akhirnya setelah berlama di sana, beliau itu diantar ke pulaunya, ke Bali gitu. Pas pada waktu itu akan menjelang galungan, dia diajak terbang turun ke Bali. Akhirnya dari atas dia melihat, saya tidak melihat pulau saya gitu. Tapi tetua saya bilang bahwa pulau saya itu bercahaya dari langit. Benar, Pulau Bali itu mengeluarkan cahaya, auranya luar biasa dari langit. Akhirnya dia turun, dia tunjukkan itu gubuk saya gitu, diturunkan di sana. Kemudian kakek ini berpesan, setiap hari raya galungan kamu harus bikin hiasan, yaitu berupa penjor, menandakan bahwa itulah rumahmu gitu. Akhirnya dia bikin penjor yang ala sederhana, kemudian dikasih daun dari hasil bumi melambangkan kesejahteraan. Kemudian kenapa dia pakai bambu? Bambu ini merupakan apa? Ada ruas-ruasnya, ini menunjukkan ruas-ruas kehidupan dari kita kecil, kemudian remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Itulah jenjang hidup sebenarnya gitu loh. Dari sini ruas-ruas ini kita akan belajar tahap demi tahap tentang kehidupan. Kemudian di sana di penjor juga ada hasil bumi, pala bungkah, pala gantung. Nah, itu melambangkan hasil bumi, melambangkan kemakmuran sebenarnya. Akhirnya apa? Setiap 6 bulan kakek kerinting ini membuat penjor. Akhirnya datanglah yang dibilang itu, yang kakek itu yang namanya kakek jabat. Itu sebelum dia kembali, dia hadiahkan emas gitu, luar biasa. Dikasih dia hadiah untuk memperbaiki kehidupannya pada waktu itu, dan dia diberikan pecut
pecut ini kalau disentakkan mengeluarkan petir. Akhirnya pecut ini diberikan oleh raja, diberikanlah kepada raja pemecutan. Maka daerah itu disebut daerah pemecutan gitu. Pemecutan. Dan pada akhir kisah kerajaan ini diduduki oleh Belanda, pecut itu di sana mengeluarkan tuahnya sampai Belanda itu tidak berani mendekati daerah itu. Dia punya senjata itu. Ya itulah akhirnya kerajaan pemecutan, kerajaan Badung yang punya senjata sakti itu musnah pada waktu itu karena tipu daya. Sebenarnya masyarakat Bali yang berkhianat gitu. Dia mengutarakan kelemahan senjata itu. Mungkin jenjang teknologi ini yang mungkin akan melenyapkan seperti itu, mungkin diganti dengan era IT seperti sekarang gitulah. Nah, kemudian saya berpesan mudah-mudahan Penjor ini terutama eventnya seperti di Serangan ini akan lebih terus ditingkatkan lagi, itu harapan saya sebagai penua di Banjar, di desa seperti itu. Jadi Penjor ini jadi dikategorikan ada 2 jenis. Yang sifatnya seremonial itu lengkap, pasti ada sanggahnya, terutama yang ada pala bungkah, pala gantungnya itu kelapa seperti itu, padi itu yang istilahnya secret gitu. Kemudian ada penjor ias. Penjor iasnya sifatnya seremonial, mungkin menyambut event-event tertentu, kadang-kadang ada lomba desa, kemudian ada upacara misalnya lomba-lomba adat seperti itu sebenarnya penjor itu ya. Pak, untuk rangkaian hari ini apakah ada upacara juga Pak? Hari ini upacaranya adalah istilahnya melengkapi persiapan sebelum hari H. Biasanya pengempon atau panitia desa kanan ini mulai menghias pelinggih seperti itu dengan memasang penjor, masang wastra gitu. Itu sekarang hari ini. Menjelang Hari Raya Kuningan, warga di Desa Serangan saling bergotong royong menyiapkan perlengkapan upacara adat di Pura Sakenan. 5 penjor hias yang berdiri gagah itu menjadi bagian dari semaraknya perayaan Hari Raya Kuningan di Desa Adat Serangan. Merujuk pada ulasan Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Pura Sakenan yang juga disebut sebagai Pura Kahyangan Jagat Bali ini ramai umat bersembahyang. Mereka menghaturkan puja dan puji pada Sang Hyang Widiwasa serta dewa-dewa yang menyertainya. Biasanya Ide Betara nyejer selama 3 hari selama pelaksanaannya. Pemudak bersembahyang dan memuja Ide Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna, Sang Penguasa Samudra. Pelaksanaan upacara piodalanya dilaksanakan setiap 210 hari pada hari Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Kuningan. Hari itu tepat perayaan Kuningan bagi umat Hindu di Bali, yang mana prosesi perayaan Kuningan itu juga bersamaan dengan prosesi upacara piodalan Pura dalam Sakenan. Pura Sakenan dikenal sebagai salah satu Pura Kahyangan Jagat. Menurut catatan sejarah dalam Lontar Usana Bali, Pura Sakenan dibangun oleh Empu Kuturan atau Raja Kerta, seorang pendeta Hindu dari Kerajaan Majapahit. Sedangkan menurut catatan prasasti di Desa Sading, Pura Sakenan disebut dibangun pada masa pemerintahan Raja Sri Mesula Mesuli yang bertahta mulai tahun Saka 1100 atau 1178 Masehi. Nama Sakenan sendiri diperkirakan berasal dari kata sakya yang berarti menyatukan pikiran. Nama itu disematkan karena Pura Sakenan berada di tempat kecil yang dipisahkan oleh laut dan kerap digunakan sebagai tempat untuk mencari keheningan dan ketenangan. Pura ini juga kerap digunakan untuk menyembah Ide Hyang Baruna, yakni penguasa lautan yang menjaga keselamatan dunia.
Pura ini awalnya berdiri di sebuah pulau tersendiri, tetapi kini menyatu dengan pulau utama karena reklamasi yang saat ini kita kenal dengan Pulau Serangan. Warga yang hendak bersembahyang ke Pura Sakenan di masa lalu harus menyeberang menggunakan perahu. Namun setelah reklamasi, pemudik bisa menuju Pura Sakenan di Serangan melalui jalur darat. Luas Pulau Serangan saat ini mencapai 365 hektare. Sebelum direklamasi tahun 1997, luas Pulau Serangan hanya 101 hektare. Serangan juga dikenal sebagai kampung nelayan di kota Denpasar. Di bawah langit Serangan yang diberkati, lengkungan bambu ini bukan sekadar hiasan. Ia adalah wujud bakti, simbol naga basuki yang menukik turun memberikan kesejahteraan. Festival Penjuar Desa Serangan 2025 ini menjadi saksi bisu harmonisasi yang indah. Sebuah sinergi tulus antara BTID dan masyarakat desa adat Serangan yang dirajut apik oleh tangan-tangan terampil seketurun-turuni dari seluruh Banjar. 6 penjuar megah berdiri gagah di depan Pura Sakenan, melambai ramah menjadi pemanis yang menyambut datangnya kemenangan Dharma di Hari Raya Kuningan, sekaligus mengiringi kekusyukan Puja Wali di Pura Sakenan.